Anda masih bersama kami di Anju Siang, pemirsa dan juga Wilson. Nggak berasa nih, besok kita akan merayakan Imlek lagi. Betul sekali, tapi sepertinya yang berbeda ini, karena kan besok itu perayaannya di saat pandemi seperti ini. Jadi ada hal yang harus diperhatikan, yaitu jaga jarak. Betul sekali, kalau biasanya ramai sekali ya di mal-mal kita bisa lihat barongsai, tapi bagaimana dengan Imlek tahun ini? Langsung saja kita melihat laporan dari Menia Mutiara di Petak 9. Menia, bagaimana suasana Imlek tahun ini di tengah pandemi? Data Wilson dan pemirsa, nuansa perayaan Imlek 2021 sudah terasa sekali di kawasan Glodok, Jakarta Barat, tempat kami berada ini. Kalau di sebelah kanan saya, terdapat salah satu lapak pedagang yang menjual lampion dan juga sedikit amplop-amplop untuk angpau ya sebutannya di perayaan Imlek, dan harga-harganya di sini berkisar Rp75.000 hingga Rp150.000. Sementara kalau amplop seperti yang saya pegang ini berkisar Rp15 hingga Rp20.000 saja. Namun pedagang yang berjualan di tengah pandemi seperti ini mengaku bahwa terjadi penurunan omset. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi, tepat di belakang saya juga masih banyak sederet lapak berjualan pedagang di kawasan ini, dan karena mengingat lokasinya berada di pinggir jalan, jadi tidak sedikit juga dari pengendara motor ataupun baik pejalan kaki pengunjung yang ada di sini melipir atau mampir ke lapak pedagang. Walaupun di tengah pandemi, tetap suasana semangat menyambut Imlek sangat terasa sekali di sini. Dan untuk mengetahui bagaimana sih suasana satu hari jelang perayaan Imlek di Kota Medan, kita langsung aja terhubung dengan Leli Irawan. Silakan Leli. Menia di Medan juga pernak-pernik Imlek ramai diserbu warga mendekati perayaan tahun Imlek 2021. Salah satunya di toko toko pernak-pernik Imlek ini yang berada di kawasan Brigjen Katamso. Sejak tadi pagi hingga hari ini, jam siang ini, cukup banyak ibu-ibu yang berkunjung ke toko ini untuk mencari pernak-pernik dan hiasan untuk menghiasi rumah mereka di perayaan Imlek tahun ini. Namun menurut pemilik toko, Pak Acai, dibandingkan tahun lalu, minat masyarakat untuk membeli, khususnya para pengusaha dan juga perusahaan, itu sempat menurun dari segi omset karena di tengah pandemik ini. Namun di sisi lain, justru toko pernak-pernik ini ramai dikunjungi para ibu rumah tangga yang biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya mereka lebih banyak melakukan kunjungan ke luar negeri dan juga berlibur di luar di saat pandemi, di saat perayaan tahun baru tahun lalu. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini, justru ibu-ibu rumah tangga banyak membeli souvenir-souvenir Imlek dan juga pernak-pernik hiasan yang untuk menghiasi rumah mereka. Seperti yang Anda lihat pemirsa dan juga Wilson serta Berneta, cukup banyak pilihan pernak-pernik yang bisa dipilih di toko pernak-pernik Imlek tahun ini. Demikian Ica, laporan dari Medan. Kita kembali ke studio bersama Wilson dan Berneta. Baik, terima kasih Leli dan juga Menia atas informasinya. Seru sekali ya kita lihat ya, meskipun saat ini berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun diharapkan tentunya tidak mengurangi kemeriahan dari perayaan Tahun Baru Imlek. Iya, angpaunya bisa transfer aja biar nggak main ke rumah keluarga, takutnya menjadi penularan COVID-19. Betul sekali. Nah, ini masih mengenai pandemi juga, namun ada hal yang berbeda dialami ini di Yogyakarta karena ternyata pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh aspek kehidupan, terutama ekonomi masyarakat. Tidak hanya hotel dan restoran, pemilik rumah kos juga terdampak dari pandemi ini. Mereka beramai-ramai menjual aset mereka melalui situs online. Ratusan bangunan rumah kos dijual hingga miliaran rupiah. Maraknya penjualan rumah kos sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang tidak kunjung mereda. Pemilik rumah kos tidak mampu lagi membiayai perawatan bangunan karena penghuni kos yang sebagian besar mahasiswa memilih kembali ke kampung halaman mereka. Perkuliahan dengan sistem online membuat mahasiswa meninggalkan kos-kosan dan pemilik kehilangan pemasukan. Dan pemirsa, untuk mengetahui penyebab maraknya penjualan bangunan kos-kosan melalui e-commerce, sudah ada rekan Anissa Rizkia di Yogyakarta. Selamat siang Anissa. Apa saja penyebab dari wilayah Yogyakarta ya, ini menggunakan situs online karena dikabarkan ini juga terdampak. Ada berapa Pak kos-kosan yang terdampak, Anissa?
saat ini memang sejumlah kos-kosan sedang marak dijual di situs online begitu. Salah satunya tempat saya melaporkan ini di daerah Jalan Kaliurang kilometer 13. Ini dampaknya ini memang karena mahasiswa saat ini lebih memilih pulang ke kampung halaman mereka, ke rumah mereka, karena saat ini kampus masih menerapkan kuliah online. Dan untuk mengetahui saat ini, saya akan langsung berbincang bersama penanggung jawab kos yang ada di kawasan Sleman. Selamat siang Pak, dengan siapa ini Pak? Dengan Bapak Arif. Pak Arif ini boleh diceritakan Pak, ini kan saya melihat ini masih kosong ya Pak ya. Di sini masih tersedia berapa kamar sih Pak sebenarnya? Di sini masih tersedia sekitar 7 kamar yang kosong. Masih ada 7 kamar dari Ya, total? dari total 10 kamar. 10 kamar. Nah ini saya dapat informasi dari salah satu e-commerce begitu bahwa ini kosnya dijual Pak. Betul Ya. Begitu? Betul. Kenapa itu Pak kalau boleh tahu? Karena sih yang punya atau ownernya itu lebih enak kalau ngurus kos-kosan itu satu kota dengan properti kos-kosannya. Nah kalau di tengah pandemi ini Pak, kita tahu bahwa saat ini mahasiswa masih perkuliahan masih online begitu. Ada beberapa yang lebih memilih kembali ke daerahnya masing-masing. Nah di sini terdampak nggak sih Pak sebenarnya karena pandemi ini? Sebenarnya sih berdampak banget sih ya. Karena dengan kuliah online ini otomatis untuk yang luar kota jadi jarang untuk nyari kos-kosan yang dekat dengan universitasnya. Nah kalau boleh tahu sejak awal pandemi ini sampai sekarang itu sudah terisi berapa sih Pak dari 11 kamar ini? Dari sejak itu sih sudah sempat penuh, tapi untuk akhir-akhir ini dengan perpanjangannya PSBB saat ini terisi 3 orang yang sini. Jadi hanya terisi 3 kamar saja ya. Ini kalau boleh tahu dijual berapa Pak? Ini untuk kosnya itu dijual 3,5. 3,5 miliar? Iya. Oke, baik. Dan memang ini lokasinya sangat strategis ya Pak ya. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya, dan memang Wilson dan juga Deta ini merupakan salah satu kos di daerah Yogyakarta yang memang sekarang ini sedang marak dijual begitu oleh para pemiliknya untuk dapat menggerakkan roda perekonomian mereka. Demikianlah Deta dan juga Wilson, saya akan tunjukkan kepada Anda memang situasi di sini. Jika disaksikan ini sejumlah fasilitas, ini kos eksklusif begitu Deta dan juga Wilson, dan memang untuk saat ini dari kamar-kamar yang tersedia di sini totalnya ada 11 kamar, namun hanya 3 kamar yang terisi. Tadi saya juga sempat berbincang kepada para pemilik, maksud saya penghuni kos yang ada di sini, memang mereka ini merupakan karyawan, dan untuk mahasiswa sendiri saat ini mereka lebih memilih untuk kembali ke daerahnya dan mengikuti perkuliahan secara online. Dan dapat saya informasikan juga Deta dan juga Wilson, tidak hanya di kawasan Sleman, namun di sejumlah kabupaten, terutama yang lokasinya ini dekat dengan kampus yang ada di daerah Yogyakarta ini juga banyak kos-kosan yang dijual mulai dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Demikian Deta dan juga Wilson, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana puluhan ekor ayam jago senilai miliaran rupiah dimusnahkan petugas Bea Cukai Aceh. Ayam-ayam tersebut diduga berasal dari Thailand dan hendak diselundupkan di wilayah Indonesia. 89 ekor ayam jago senilai miliaran rupiah dimusnahkan petugas dari Kanwil Bea dan Cukai Aceh. Terungkapnya kasus penyelundupan ayam hias berawal dari penangkapan kapal tanpa nama oleh petugas gabungan di perairan Aceh Tamiang. Petugas menangkap 3 tersangka dan salah satunya adalah residivis pada kasus yang sama beberapa tahun lalu. Saat diperiksa petugas, puluhan ayam jago telah terjangkit vian influenza sehingga harus dimusnahkan agar tidak menular pada unggas lainnya. Selain itu, petugas juga mengamankan 3 kura-kura albino yang kini diserahkan ke BKSDA. Dan 13 kotak berisi 2 ekor ayam. Kemunculan 3 ekor buaya muara di Teluk Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah meresahkan warga. Warga sekitar berinisiatif memasang jebakan untuk menangkap buaya berukuran 3 meter tersebut. Di
pinggiran 3 ekor sungai. buaya muara muncul di sekitar permukiman di Teluk Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kemunculan ketiga reptil ini meresahkan penduduk hingga akhirnya warga berinisiatif memasang jebakan. Namun upaya warga menangkap buaya ini tidak membuahkan hasil. Warga kemudian melaporkan ke BKSDA Pangkalan Bun untuk penanganan. Ketiga ekor buaya muara ini sering muncul ketika air mulai pasang. Selain itu, di lokasi yang sama juga muncul hewan berang-berang yang kerap memangsa ternak warga. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam iNews siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.